Kak Ellen sama Kak Lia. Kak Ellen, Kak Lia. Belum datang nih adik-adik, kita panggil sekali lagi ya. Kak Ellen, Kak Lia. Hai Kak Cynthia. Hai Kak Cynthia dan adik-adik semuanya yang ada di rumah. Kita mau ngapain sih Kak sekarang? Kita mau memuji, terus kita mau menyembah Tuhan Yesus. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu ya. Oke. Adik-adik sikapnya yang baik ya, jangan main-main lagi. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami hari ini boleh diberikan kesehatan. Kami masih boleh beribadah. Tuhan berkati kami, kalau sebentar kami mau memuji dan menyembah nama-Mu. Berkati kami supaya kami bisa memberikan yang terbaik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita mau nyanyi lagu apa Kak? Kita mau nyanyi lagu Mari Kita Bergembira. Nyanyi sama-sama ya adik-adik. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka dari sukacita. Puji Tuhan, puji haleluya. Puji Tuhan, puji haleluya. Mari kita bergembira, puji nama Tuhan. Dunia ini pun bergema, puji haleluya. Mari kita bergembira dalam nama Tuhan. Hilang sudah duka ganti sukacita. Puji Tuhan, puji haleluya. Puji Tuhan, puji haleluya. Puji Kita kenapa harus bergembira Kak? Supaya hati kita damai, supaya Tuhan Yesus juga senang. Sekarang kita menyanyi lagu apa lagi nih Kak? Ini Kak, Apa ini? love. Karena Tuhan sudah mengasihi kita. Dengan firman-Nya kita dibebaskan, kita menjadi hidup. Kita mau tunjuk temennya dan kita, oke? It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father of above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Tangannya
besar, tidak berkesudahan, everlasting. Oke? Jadi adik-adik harus percaya kalau Tuhan akan melindungi kita, menyembuhkan kita, menjaga kita. Dan Tuhan akan menjamin kehidupan kita. Kata firman Tuhan, ketika orang benar berdoa, besar kuasanya. Jadi kalau adik-adik mau menjadi orang benar, adik-adik harus berdoa, mendengarkan suara Tuhan, baca Alkitab, dan selalu percaya. Yuk kita sama-sama mau belajar lagunya. Ketika keadaan kita di sekeliling kita tidak sesuai dengan harapan kita, tapi Tuhan akan menjaga kita asal kita berdoa dengan percaya, dengan yakin. Oke? Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku
adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Doanya akan dipimpin oleh teman-teman kita ya. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa sama-sama. Tuhan, lindungin bangsa Indonesia ya Tuhan, supaya virus coronanya hilang, sama bangsa Indonesia bisa bebas ya Tuhan. Dan saya juga mau berdoa untuk Opa Niko dan Opa Himawan supaya sehat ya Tuhan. Saya juga mau berdoa untuk kakak-kakak yang dari Cicukit supaya Sasa bisa belajar dan semuanya, sama kakak-kakak yang dari Cicukit menjadi sehat ya Tuhan. Saya sayang banget sama Tuhan. Haleluya, amin. Tadi kita sudah berdoa, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau menyanyikan satu lagu dan kita selanjutnya akan berdoa. Kita mau bilang, Tuhan, jadikan kami sempurna menurut gambar-Mu, menurut rupa-Mu. Kami mau seperti Engkau, Tuhan. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, Semuanya lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan, terima kasih ya buat satu kesempatan lagi. Kami boleh mengenal Engkau, kami boleh beribadah. Kuduskan ibadah ini ya Tuhan, biar kami bisa mendengarkan firman-Mu, kami bisa melakukannya, dan kami bisa menjadi anak-anak Engkau yang setia dan menjadi serupa dengan Engkau. Bantu kami ya Tuhan, ajar kami, bukakan mata kami, telinga kami, dan hati kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ayo kita main. Ayo cepetan. Siapa yang menang nih? Ayo siapa yang menang? Aduh, kamu kenapa kok? Sini aku bantuin. Sakit. Susah nih, aku panggil mama nih. Mama, kesini deh. Kok jatuh? Iya, ada apa? Aduh. Ada apa Jason, Valerie? Aduh. Iya, nggak apa-apa. Kamu tenang. Mama bantuin kamu bangun ya. Iya, pelan-pelan. Kita coba masuk ke dalam rumah ya. Nanti mama kasih obat, dikompres nanti. Iya, pelan-pelan ya Jason. Sakit. Aduh, nggak bisa jalan nih. Iya, sabar. Ini udah sampai nih. Kamu duduk dulu Jason. Nah, iya, kamu duduk dulu ya. Lepasin dulu sepatu kamu, kaki kiri kamu yang sakit. Ya, Valerie, tolong bantu mama ambil air kompres di dapur ya. Oke. Ya, kamu buka dulu pelan-pelan bukanya. Ya, udah kamu jangan sedih ya. Tahan ya kesakitannya, mama kompres. Nanti kamu akan kembali bisa main lagi. Terima kasih Valerie. Kalau nggak bisa jalan lagi gimana? Tenang, bisa percaya. Nanti nggak bisa main lagi sama teman-teman. Nih, mama kompres dulu ya. Iya, tahan nih.
Aduh. Nih sekali lagi ya. Nah, sekarang Valerie kita berdoa yuk untuk Koko, kita percaya Tuhan Yesus pasti akan sembuhkan Koko Jason. Yuk. Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Kami saat ini datang kepada Tuhan. Kami mau berdoa untuk Jason yang kakinya sakit Tuhan, dia habis jatuh. Aku percaya dengan mujizat daripada Tuhan, Tuhan pasti sembuhkan kaki Jason di dalam nama Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Nah, kamu tetap percaya ya. Kuasa mujizat Tuhan besar buat kamu. Oke? Nah, sekarang kamu istirahat dulu. Valerie, kamu temenin Koko ya. Kalau Koko membutuhkan bantuan, kamu bantuin. Sekarang Mama mau ibadah jitukit dulu, oke? Oke, Ma. Oke, bye. Udah, Bye, kamu Ma. jangan sedih lagi ya. Aduh, sakit. Apa nanti pasti sembuh. Shalom adik-adik. Adik-adik, kalian pernah nggak ngalamin jatuh seperti Jason? Yang kakinya kesleo lalu nggak bisa jalan? Mungkin kalian pernah ya, Kak Karen juga pernah mengalami seperti Jason. Kalian percaya nggak sih Tuhan Yesus yang adik-adik sembah itu bisa melakukan mujizat? Nih Kak Karen ada cerita kalau Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Yuk kalian semuanya duduk yang manis ya, dengerin cerita Kak Karen ya. Pada suatu hari Tuhan Yesus pergi ke kota Kapernaum. Dia ke sana untuk mengajar. Lalu banyak sekali orang yang datang kepada Tuhan Yesus karena mereka semua mau mendengar pengajaran Tuhan. Lalu ada seorang bapak, dia sudah lama lumpuh, dia tidak bisa berjalan. Teman-temannya itu tahu kalau Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Dia memberitahu si bapak yang lumpuh ini, Tuhan Yesus datang ke kota Kapernaum. Apakah kamu mau disembuhkan oleh Tuhan Yesus? Lalu bapak yang lumpuh ini berkata, dia mau disembuhkan. Dia mau Tuhan jamah. Lalu teman-temannya itu membawa bapak ini menggotong. Mereka menggotong ke tempat Tuhan Yesus ada. Ke rumah tempat Tuhan Yesus mengajar saat itu. Sesampainya di sana, ramai sekali kerumunan orang. Mereka tidak bisa masuk karena orang-orang itu menghalangi pintu untuk masuk ke dalam rumah tersebut. Sampai teman-temannya berpikir, apakah kita pulang saja ya, kita tidak usah datang. Lalu temannya yang lain berkata, tidak apa-apa, kita lewat atas atap saja. Lalu mereka membawa orang lumpuh ini ke atas atap. Mereka membongkar atap-atap rumah itu. Lalu mereka menurunkan si lumpuh dari atas atap masuk ke dalam rumah tersebut. Sampailah mereka di depan Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus melihat iman percaya teman-temannya orang lumpuh ini yang membawa si orang lumpuh ini datang kepada Tuhan. Tuhan tahu mereka percaya kalau mujizat Tuhan bisa terjadi sama bapak yang sakit lumpuh itu. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada orang lumpuh ini, dosamu sudah diampuni. Dia juga berkata kepada orang-orang Farisi yang ada di sana, kalau Tuhan Yesus Juru Selamat, dia bisa mengampuni dosa semua orang. Dia berkata kepada bapak itu, hai saudaraku, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu. Seketika itu juga mujizat Tuhan terjadi adik-adik. Orang sakit lumpuh itu bisa duduk, dia bisa bangun. Seketika itu Tuhan sudah sembuhkan orang sakit lumpuh itu. Dia mengangkat tempat tidurnya dan dia berjalan pulang ke rumah sambil memuliakan nama Tuhan. Orang-orang yang ada di sekitar sana yang melihat mujizat terjadi, Tuhan menyembuhkan orang sakit lumpuh itu. Mereka terheran-heran, bahkan mereka semua memuliakan nama Tuhan. Mereka tahu Tuhan Yesus itu luar biasa. Kakak Karen percaya, adik-adik juga percaya kan? Tuhan Yesus itu juga luar biasa. Adik-adik pernah gak berdoa lalu Tuhan Yesus sembuhkan? Pasti pernah ya. Adik-adik terus percaya ya. Kalau adik-adik
menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu dahsyat. Tuhan Yesus itu bisa melakukan mujizat buat kita semua. Nah sekarang Kak Karen mau kembali lihat Jason. Oke adik-adik. Hai Jason. Hai Ma. Gimana kaki kamu? Udah mendingan sih. Udah mendingan. Kamu udah coba jalan belum? Belum, tapi saya udah lebih enakan. Oh gitu. Coba kamu berdiri sendiri bisa? Udah mulai bisa belum? Pelan-pelan ya, pelan-pelan. Coba ya, kita tes. Wah, masih sakit? Dikit. Oh dikit, puji Tuhan ya sudah membaik. Kamu udah bisa menapak. Tuhan itu luar biasa ya. Oke. Kamu percaya gak kuasa Tuhan? Ini Tuhan yang menyembuhkan kamu Jason? Iya, Ma. Wah luar biasa ya Jason. Adik-adik, siapa yang pernah mengalami mujizat seperti Jason? Seperti orang lumpuh yang tadi kakak cerita. Kalian semua pasti pernah mengalaminya kan? Adik-adik, kakak Karen mau bilang ya, Tuhan Yesus itu luar biasa. Dia sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit. Yang terpenting lagi, Tuhan Yesus bisa mengampuni dosa Kak Karen dan Jason dan adik-adik semua. Asal adik-adik mengakui dosa adik-adik dan jangan mengulanginya lagi. Saat kita sudah melakukan firman Tuhan, kita terus percaya kalau kita doain mama, papa, saudara-saudara yang sakit, pasti mujizat Tuhan terjadi buat kita semua. Percaya kan adik-adik? Jason terus percaya dan kamu mau gak Jason? Kasih tahu teman-teman kamu kalau Tuhan sudah sembuhkan kamu. Iya Ma. Wah luar biasa ya adik-adik. Adik-adik Kak Karen juga mau kalian semua menjadi pelaku firman ya. Perkatakan kepada sekeliling kalian kalau kalian pernah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mau ya adik-adik ya? Nah sekarang Kak Karen mau temenin Jason dulu untuk pergi ke kamar untuk istirahat. Oke, yuk J. Pelan-pelan. Wah sudah sembuh Tuhan Yesus luar biasa ya. Super Word of God hari ini terdapat di Matius 9 ayat 6b. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Sekali lagi adik-adik biar lebih hafal. Matius 9 ayat 6b. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Nah sekarang giliran adik-adik yang baca ya. Matius 9 ayat 6b. Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Challenge minggu ini adik-adik bisa melakukan aktivitas menggunakan kaki adik-adik. Seperti contohnya adik-adik berjalan, lalu adik-adik melompat, lalu adik-adik berlari. Nah adik-adik juga bisa dengan kreasi adik-adik sendiri yang lebih keren-keren ya. Lalu jangan lupa di videoin, lalu videonya dikumpul ke grup WA kelas masing-masing. Ingat adik-adik, paling lambat hari Selasa pukul 12 malam. Adik-adik semuanya harus tetap semangat ya kerjain challenge ya. Jangan lupa, nanti kalian bisa dapat stiker. Stikernya itu bisa ditukarkan hadiah yang bagus-bagus loh. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau sayang ibadah ini. Kita mau terima kasih sama Tuhan Yesus. Terima kasih
Tuhan Yesus, kami mau bersyukur padamu. Kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, dan kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar semuanya, Tuhan Yesus Kau berkatilah Bapa, baik kepada kakak-kakak yang melayani Engkau, maupun kepada adik-adik Tuhan Yesus yang sudah mengikuti ibadah ini, maupun mami-maminya yang mendampingi anak-anak-Mu. Biar Engkau memberkati juga Bapa. Biar minggu depan kami bisa bertemu lagi di ibadah kami yang akan datang. Biar semuanya Tuhan Yesus, Engkau memberkati semuanya kami ya Bapa. Dalam nama Yesus kami ucap syukur.